Bertepatan dengan peringatan ulang tahun infotainment Celeb on Cam yang pertama, tim redaksi telah menyiapkan berita pilihan yang belakangan menjadi magnet pemberitaan dan ramai dibicarakan. Tekad Raffi Ahmad untuk memperistri Nagita Slavina pada 17 Oktober mendatang sebentar lagi menjadi kenyataan. Dengan penuh keyakinan, Raffi rupanya telah meminta surat permohonan numpang nikah dari Kantor Urusan Agama Cilandak, Jakarta Selatan untuk kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru. Raffi memang begitu antusias menyambut hari yang akan menjadi sejarah penting dalam hidupnya. Dalam hitungan minggu ke depan, Raffi akan bersanding dengan Nagita Slavina di pelaminan. Bahkan begitu istimewanya momen sakral ini, banyak yang menyebut ini akan menjadi perhelatan akbar serta termewah sepanjang tahun 2014. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Raffi Ahmad. Halo Oli. Barengan. Apa kabar Raffi? Baik Oli. Baik ya, sehat? Sehat lah. Sehat tapi sibuk-sibuk gitu, tetap jaga kesehatannya. Pasti kalau nggak sehat di rumah sakit nggak di sini. Paling bisa aja. Aja nih Raffi. Ya, kita mengundang Raffi dalam rangka puncak perayaan ulang tahun Celeb on Cam yang pertama nih. Selamat ulang tahun buat Celeb on Cam yang pertama. Thank you. Nah, temanya ini One Love. One Love. One Love. Makna One Love buat Raffi Ahmad. Satu cinta. Satu cinta. Ya, apa ya? Bingung juga ya kalau makna One Love itu satu cinta. Berarti ya cinta kita satu gitu. Mudah-mudahan, tapi kalau Celeb on Cam bisa ada yang kedua, ketiga, keempat ulang tahunnya. Iya, ulang tahunnya. Tapi kalau untuk saya sih cintanya satu aja. Cintanya satu ya. Nah, perjalanannya sampai akhirnya menemukan cinta yang satu ini, yang akhirnya mantep ini. Boleh cerita nggak Raffi? Nggak tahu nih, ceritanya juga gitu-gitu aja sih sudah. Saya udah kenal lama sama Nagita, udah kenal dari umur ya mungkin 14-15 tahun. Terus pernah syuting bareng. Terus dia pacarnya siapa, saya pacarnya siapa, nggak pernah ada rasa suka juga. Cuman emang kalau ngelihat sosoknya Nagita dari dulu, itu memang beda aja. Dia perempuan yang emang nggak berani gue pacarin dia dulu. Gitu. Oh gitu ya? Dalam hati kecil gue cuman, dulu sempet sih bilang, kok kayak gini mah nggak dipacarin, dinikahin. Oh, bener-bener sekarang deh. Gitu. Mudah-mudahan dicatat ya sama malaikat ya itu ya. Tapi ini kan tinggal sebulan lagi nih akan menjalani pernikahan. Jangan diingetin dong sebulan lagi. Memang tugasnya Olive buat ngingetin. Iya, sebulan seminggu lah. Iya, sekitar itu ya. Bulan seminggu 3 hari kali ya. Hitungannya 3 pas hari banget. 50 menit. Oh, persiapan dan kesiapan Raffi gimana nih? Kalau persiapan sih ya insya Allah udah 80%, 90%. Tinggal realisasinya nanti pas hari H. Okay. Nah, 17 Oktober ini akan jadi hari yang bersejarah. 17 Oktober 2014. Itu nanti akad nikah. Resepsinya 19 Oktober 2014. Deg-degan nggak Raffi? Ya, deg-degan sih. Ya nggak tahu ya nanti. Kalau sekarang sih masih mikir, ya sekarang lebih sering rajin ke acara nikahan teman, lebih rajin datang ke akadnya teman. Kalau nikah dulu kayaknya aku nggak peduli gitu. Kalau sekarang sempet-sempetin meskipun cuma salaman doang pulang, ataupun kalau misalnya antriannya panjang banget, saya datang dari jauh, dadah. Yang penting kalau memang lihat harus pergi gitu ya. lagi gitu. Jadi terus juga sempet datang ke acara teman yang memang dia menikah di hari akadnya. Kalau kita ngeliatin teman-teman nikah di resepsi dan di akadnya, ya masih biasa aja gitu. Oh, tapi belum tahu nih saat kita sendiri yang memang menjadi pelakon saat kita akad dan nikah, pasti beda rasanya. Latihan baca ijab kabulnya dari sekarang nggak sih? Nah, kalau dari sekarang tuh kata orang, Takut lupa. kalau dari sekarang kita diapalin terus, takutnya ntar nyebutnya yang lain. Maksudnya nanti takutnya malah karena diingetin terus jadinya beban. Mending nanti ya bismillahirrahmanirrahim aja. Mudah-mudahan ya kalau niatnya baik juga nanti malaikat bantuin. Amin. Raffi dan Nagita dipertemukan dalam sebuah kondisi kekosongan hati. Raffi yang tidak pernah terfikirkan untuk mendekati Nagita, kini harus bertekuk lutut pada wanita yang pernah mengucapkan sumpah serapahnya pada Raffi karena tidak akan pernah menjadikan Raffi yang berimage playboy ini sebagai belahan hatinya. Apa sih yang bikin Raffi tuh akhirnya yakin banget sama Gigi? Kalau saya juga baru tahu jodoh itu jorok, maksudnya kita bisa dapat Iya. ternyata nggak, yang sebenarnya Gigi juga
kita juga kenalnya lama tapi pendekatannya kita pacaran juga enggak gitu. Dibilang ta'aruf juga ya nggak tahu ya. Kita waktu itu sempet saya lagi sendiri, dia juga lagi patah hati, ketemu gitu ya tiba-tiba emang dia bilang saya nggak mau pacaran, dia bilang mau cari serius. Saya juga tiba-tiba aja memang semuanya begitu aja deket. Emang saya juga cukup baik kenal keluarganya apalagi mamanya. Ya udah tiba-tiba saya juga nggak tahu kenapa saya bisa jatuh hati sama dia, meskipun saya tahu jawabannya mungkin bukannya mungkin, pastinya dia tuh perempuan yang memang beda lah gitu, beda. Dan sosok Nagita itu ya saya yakin bisa sosok perempuan yang ya semua perempuan gak ada yang sempurna, dia tapi bisa untuk menemani saya sampai saya tua gitu. Saya tuh setiap perempuan tuh saya nggak punya tipe, ditanya tipe saya nggak, beda-beda kan, ada yang bondo rambutnya, ada yang panjang, ada yang muda, ada yang agak-agak umurnya banyak kan. Jadi memang saya kalau untuk tipe tuh nggak pernah ada punya signifikan harus begini, enggak gitu. Yang penting pas di hati aja ya. Yang penting pas di hati. Nah, tapi sebenarnya kita pengen tahu nih, apa yang bikin Gigi itu yakin sama Nggak tahu, tanya sama orangnya. Boleh nggak ditanyain sama orangnya? Nggak bisa, dia lagi nggak bisa telepon. Kalau Nagita ya nggak tahu lah saya juga kenapa, padahal dia. Pernah nanya nggak, Raffi? Nggak tahu, dia juga. Dia ketulah kali, dia pernah bilang, oh gas saya sama kamu. Oh gitu. Ternyata saya jampi-jampi dapet. Nggak tahu, saya juga ketulah aja sama omongannya dia, padahal kita udah kenal lama gitu. Dan saya juga tahu saya itu bukan tipenya dia. Dan sebenarnya dia juga bukan tipe saya gitu. Tapi ternyata ya mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau yang kita cari itu ternyata dari hati gitu. Ternyata hatinya dia sama hatinya saya tuh banyak cocoknya gitu. Dan itu ternyata bisa memblendkan semua. Pikirin tadi kan resepsi cuma mau di Jakarta aja. Dia mau resepsi biasa-biasa aja, maksudnya nggak usah banyak-banyak. Karena teman-temannya juga banyak gitu loh. Jadi 3.000 undangan ya, kalau itu kan biasa orang bawa temennya, jadi kurang lebih 6.000. Jadi saya punya pikiran, aduh kalau itu banyak, maksudnya di hari itu kita juga pasti pengen juga nikmatin sama orang-orang deket, yang lebih intimate gitu ya. Lebih intimate dan sama keluarga, sama sahabat, sama kerabat. Insya Allah ada juga di Bali gitu, seminggu setelah itu. Seminggu setelah itu dengan suasana yang lebih intim gitu ya. Ya lebih, kalau mungkin yang di Jakarta lebih tradisional, lebih kita mengusung satu budaya. Cuman saya nggak bisa sebutin, takut berubah nih. Cuman yang di Jakarta itu lebih tradisional. Tahu sih kayaknya aku di tahu Bali adatnya tuh apa. Lebih ya internasional ya. Santai lah gitu di pinggir pantai. Terus selama orang kita anyutin. Lupa aku juga mau begini, kamu apa mau nggak menerima lamar aku gitu. Oke, happy birthday buat Celeb on Cam yang pertama. Mudah-mudahan Celeb on Cam semakin sukses, terus juga berita-beritanya semakin oke, semakin up to date, dan semakin banyak masyarakat yang suka. Sukses ya, happy birthday. Happy birthday. Celeb on Cam yang pertama.